Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat media pembelajaran interaktif atau MPI menggunakan Canva. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka website Canva, yaitu canva.com, dan jangan lupa Anda login menggunakan akun Google Anda masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat seperti presentation atau PPT ya teman-teman menggunakan aplikasi Canva. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari template. Nah, di sini saya sudah mempunyai template yang udah saya cari tadi. Nah, di sini kita coba scroll. Nah, kita pakai template yang ini ya teman-teman. Kita klik saja, nah akan muncul template-nya. Nah, setelah itu kita akan ganti judulnya. Kita hapus dulu semuanya. Setelah selesai, ini elemennya saya lihat kebanyakan keramaian gitu, kita hapus saja. Kita hapus, kita klik. Oke, setelah itu nah ini yang bawah kita hapus saja, yang bagian bawah karena tidak kita pakai. Nah, yang ini. Oke, setelah selesai di sini saya akan coba menambahkan gambar. Kita ke unggahan. Nah, di sini ada beberapa gambar yang telah saya unggah ya teman-teman. Kita pakai saja ini lambang burung garuda. Setelah selesai kita membuat ini, kita akan coba duplikat halaman pertama untuk membuat halaman kedua. Nah, di sini sudah terduplikat atau tersalin ya teman-teman. Judulnya kita hapus saja, kita ganti, kita ke teks, baru pilih tambahkan judul, kita klik. Nah, kita ganti judulnya menjadi lah. Nah, setelah selesai kita membuat judul. Di sini saya mau kecilkan hurufnya. Oh, salah. Oh ya, kita blok dulu ya teman-teman, blok. Kemudian kita masukkan ukuran fontnya. Nah, udah. Setelah itu kita coba ganti warnanya jadi warna hijau. Oh, yang lebih masing-masing aja ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan tambahkan elemen untuk button, yaitu button start untuk memulai ya teman-teman. Nah, caranya itu kita ke elemen, lalu kita cari di sini yaitu button. Kita cari button. Nah, terus kita pilih, kita lihat. Nah, kita pakai button start. Kita pilih aja, kita sesuaikan besar kecilnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan duplikat lagi. Kita klik halaman kanan, terus duplikat halamannya. Nah, ini judulnya kita ganti, kita buat jadi menu utama ya teman-teman. Kita hapus menu, terus kita tambahkan ini button juga yang beda warna biar beda-beda lagi. Terus kita duplikat lagi, kita sesuaikan, kita buat 4 menu, kalian rapikan juga sesuai keinginan kalian. Nah, setelah itu kita akan tambahkan teks di dalam button-button tersebut. Caranya kita ke teks, baru kita tambahkan sedikit teks. Nah, baru kita ketik di sini. Yang pertama itu adalah petunjuk penggunaan. Nah, tunggu. Oke, setelah kita kecilkan, lalu kita masukkan di sini. Nah, kita ganti warnanya jadi warna putih. Oh, di sini kita blok dulu warna putih. Nah, setelah selesai, oke, kita duplikat aja, kemudian kita pindahkan button start yang tadi. Ketika diklik, kita akan menuju ke menu utama. Nah, caranya klik kanan, tautan, lalu kita tautkan ke menu utama, yaitu di halaman 3. Setelah itu selesai. Nah, itu nantinya ketika kita mengklik start, maka otomatis akan langsung ke bagian menu utama, yaitu yang ada di halaman 3 ini ya teman-teman. Nah, di sini ini salah, kita kurang, kita tambah tujuan pembelajaran jadinya. Kita paskan di tengah. Oke, udah teman-teman. Selanjutnya kita ke halaman 4. Nah, di sini kita akan buat petunjuk penggunaan sesuai dengan yang ada di menu utama tadi. Ini kita hapus petunjuk penggunaan. Ya, salah penggunaan. Nah, di sini kita ganti ya teksnya teman-teman. Oke, ini kita pakai yang ini. Oke, setelah itu elemen ini kita hapus, kemudian kita ke elemen untuk mencari button lagi. Kita scroll, nah kita back. Ini kita kecilin, kita letak di bagian back. Oke,
Nah, kita rapihin lagi. Oke. Setelah itu kita ke mencari yang next, nggak ada. Ke bawah, scroll lagi, gak ada. Oh, ini kita cari coba button home. Nah, kita pilih yang gratis saja ya teman. Kita kecilkan, lalu kita sesuaikan di sini. Nah, selanjutnya kita cari button next. Oke, button next, lalu kita sesuaikan. Nah, ini kebesaran. Oke. Nah, udah. Setelah itu kita akan menambahkan button back di halaman ini ya teman-teman. Nah, di sini kita duplikat atau kita copy aja button ini, kita duplikat. Nah, terus kita taruh di atas. Ini warnanya kita ganti biar beda. Di sini warna merah. Oke, setelah itu kita tautkan. Kok duplikat. Kita klik kanan, kita tautkan ke halaman sebelumnya, yaitu halaman 3. Nah, jadi ketika kita klik back, maka dia akan kembali ke menu utama tadi atau ke halaman 3 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali atau lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide 5 atau halaman 5. Kita akan buat untuk tujuan pembelajarannya. Nah, ini kita hapus saja ya teman-teman karena kelihatan mengganggu. Nah, kita hapus. Kemudian ini kita ganti fontnya. Oke, kita tebalkan. Nah, ini kita ganti judulnya jadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita akan menambahkan button home. Kita copy saja lainnya, kita salin. Oke, kita baru kemudian klik kanan, kita tempel. Oh, salah. Nah, ini dia. Nah, udah kan. Ini tombol home ini berfungsi agar ketika kita mengklik tombol tersebut, maka akan kembali ke home atau menu utama. Nah, itu jadi fungsinya. Jadi kita akan menautkan tombol home ini ke halaman 3 di halaman menu utama ya teman-teman. Ini kita tautkan dulu dan kita ke halaman 3. Oke, kita pilih. Setelah itu selesai, kita letak di bagian atas. Nah, selanjutnya kita ke halaman 6. Kita akan membuat profil pengembang. Ini kita hapus judulnya, kita ganti jadi profil buat kita. Nah, rata tengah, gambarnya kita letak di tengah. Nah, ini tidak usah kita ubah, kalian bisa merubahnya sendiri. Di sini saya hanya ngasih contoh ya teman-teman. Gambarnya bisa kalian ubah sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya kita akan menambahkan button home. Ini kita CTRL-C aja atau kita copy, kemudian kita paste aja biar tidak ribet-ribet lagi. Maka otomatis tautannya juga akan ikut tercopy ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke halaman 7. Kita akan membuat menu-menu materi. Ini kita hapus saja yang tidak kita perlukan. Oke, ini kayaknya kurang cocok. Kita cari halaman cocok agar bisa diduplikat ya teman-teman. Enggak, kita pilih yang ini aja, kita duplikat, terus kita pindahkan. Oke, ini kita ganti jadi menu materi. Kita akan elemen-elemen sayur-sayuran ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai yang gratisnya aja. Yang pertama itu kita pakai wortel. Nah, ini kita kecilin dulu ya teman-teman, kita sesuaikan. Nah, setelah itu kita pakai tomat sawi ya. Nah, setelah itu kita akan menambahkan judul-judul di bawah sayur-sayuran tersebut. Nah, kita pergi ke menu bagian teks. Nah, kita teks, terus kita pilih tambahkan subjudul. Nah, kita masukkan yang pertama itu ada materi 1. Oke, setelah itu kita letak di bawah wortel. Nah, oke, kemudian nih kita rapikan dulu biar enggak rapat kali. Oke,
Oke, setelah itu kita duplikat. Nah, kita ganti jadi materi 2. Kita duplikat lagi, kita buat jadi, kita hapus dulu biar kelihatan materi 6. Oke, setelah selesai, nah kembali ke menu utama, kita klik teksnya, kemudian kita tekan shift lama, lalu klik lagi buttonnya, kemudian kita kelompokkan. Masih cara yang sama, kita klik teksnya, kita tekan shift, lalu kita klik buttonnya. Tunggu, ini enggak, tidak. Nah, lalu kelompokkan, kita klik kelompokkan. Sudah terkelompok, kita akan menautkan. Nah, kita tautkan sesuai dengan halamannya. Petunjuk pengguna tadi di halaman 4, selesai. Nah, tujuan pembelajaran tadi di halaman 5, kita tautkan lagi. Ini kita tautkan kita klik kanan, tautkan ke halaman 7. Nah, jika Anda ingin melihat hasilnya, Anda klik tampilkan, lalu selanjutnya kita ke bagian materi-materi ya teman-teman. Nah, di sini kita juga akan membuat taut-tautan atau link, hyperlink gitu. Nah, ini udah ada materi 2, ini materinya bisa kalian isi sendiri. Di sini saya hanya mengasih contoh ya teman-teman. Kita ke halaman 7 di bagian menu materi. Nah, di sini kita akan coba mengkelompokkan dulu. Kita klik sayurannya, baru shift, tekan shift lama, lalu klik teksnya, baru kita kelompokkan. Nah, selanjutnya klik tomat, shift, klik shift lama, tekan shift, lalu klik teksnya, baru kelompokkan. Selanjutnya shift, tekan teks, baru kelompokkan. Oke, selanjutnya ini kita akan buat button-buttonnya ya teman-teman. Kita tautkan dulu. Ini kita buttonnya kita copy aja, Ctrl+C, baru Ctrl+V, Ctrl+V, kita ganti tautannya menjadi ke halaman 7 karena home-nya itu di halaman 7. Selesai. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan button-button untuk materi-materinya ya teman-teman. Seperti biasa, kita pergi ke menu elemen, lalu kita cari button di sini teman-teman, itu button next. Kita cari, kita pilih yang persis sama yang di awal tadi. Nah, ini kita pilih yang ini, kita letak di sini. Oke, kita tautkan ke halaman selanjutnya, berarti di halaman 9. Terus kita klik selesai. Nah, baru di materi 2 kita hanya copy saja, Ctrl+C. Nah, kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, nextnya juga kita copy lagi, kemudian kita paste. Nah, ini tautannya kita ganti jadi di halaman 10 karena nextnya itu ada di halaman 10 atau halaman selanjutnya. Kita klik selesai. Nah, di sini kan ada kembalinya, otomatis kita harus mencari button back atau kembali. Kita cari button back, kita pilih yang seperti yang di awal tadi, itu yang warna kuning ya teman-teman.